Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang channel ya, terutama channel ini ya. Channel ini sebenarnya channel marketing ya, bukan channel monet monet standar YouTuber, channel marketing. Dan di sini yang lebih parah ini, channel ini ya bisa bikin orang istilahnya horor gitu ya. Jadi kayak perasaan takut, mengerikan, atau ya pokoknya channel yang seharusnya nggak banyak orang berani gitu. Di sini kenapa? Kita lihat kalau misalnya channel lain ya, kalau kita search cari duit online, di sini kelihatan ya, kelihatan tipikalnya nih, tipikal. Nah, entah kayak dibayar per lagu berapa duitnya, nominal per nominal per gitu aja, atau ada 4 10 atau ya pokoknya kayak ini 10 juta per bulan atau 45 juta per bulan, rahasia bongkar apalah 325 per hari, 300.000 per apa, pakai HP, 18 cara cari duit, sampai disusun gitu ya. Lagi ngetren emang ini apa, ranking peringkat gitu di 45, 43 juta tanpa ini tanpa itu. Jadi inilah tipikal channel yang apa ya, ya mungkin untuk pemula ya ini harta karun gitu loh. Cuma kalau misalnya dia nonton ya pertama channelnya kayak gini lagi, kedua kayak gini lagi gitu, ini channel jadinya nggak bisa bikin dia ini maju gitu. Yang ada dia mau cari duit online tapi muter-muter aja, kejebak di konten. Sebenarnya ini kejebak di konten ya guys, karena channel-channel YouTube yang kayak gini bener-bener nampilin apa yang menarik aja gitu loh. Nah disinilah yang jadi perbedaan channel monet sama channel marketing ya. Kalau channel marketing, kalau Sirtiman lebih ke arah marketing upgrade ya, biar orang itu bisa upgrade. Bedanya apa sih gitu? Ya kalau di sini cuma nampilin konten doang gitu. Konten ya mungkin ada gitu, kayak pembuktian screenshot, atau ya dia udah pernah itu, atau yang udah pernah kayak bukti SS. Cuma permasalahannya adalah ya orang itu harus harus dibimbing ya, harus bimbing dari bawah sampai ke atas. Istilahnya kalau naik tangga seperti itu. Ya kalau istrinya baru anak tangga satu kedua dan disuruh ulang lagi ke satu kedua, ya kan, nonton channel kayak gini diulang-ulang terus kontennya yang cuma ya sekedar konten gitu loh, nggak bisa membuat mereka ini istilahnya uh, inovatif atau berkembang atau maju gitu. Di sini orang akan kejebak waktu cari duit online, coba ini, coba ini, coba ini, coba ini, coba terus gitu loh. Mungkin di antara yang dicoba udah ada yang berhasil gitu, satu dua ya, cuma permasalahannya mungkin dia nggak suka gitu. Nah pertanyaannya adalah, cari duit itu orang bukannya suka atau nggak suka gitu. Cari duit ini ya benar-benar cari duit, bukan masalah suka nggak suka. Kalau suka nggak suka ya mungkin cari jodoh gitu, bukan bukan cari duit. Di sini permasalahannya adalah orang ini harus suka nggak suka ya, dari nol ya sampai mencapai tujuan. Ini suka nggak sukanya tuh kayak gitu. Kalau cuma ya ini apa, 300 dalam sekian, 100 dalam sekian, dalam per minggu, dalam per bulan, dan nah, ini konten-konten yang begini terus gitu. Seharusnya sebenarnya sayang ya, kayak YouTube ini kok nggak, ya algoritmanya kok justru nampilin yang kayak gini terus gitu, dan akan ada terus dan akan ada terus.
Yang nonton jadinya jadi kayak apa ya, orangnya jadi kayak pasti akan antipati ya, dia merasa bisnisnya kok nggak maju-maju, udah nyoba ini nyoba itu. Jadilah orang-orang itu orang-orang yang korban ya, korban cari duit online gitu ya, karena konten-kontennya ini ya kayak gini gitu. Ya maunya terus kontennya kayak gimana, kontennya ini ya emang ya harus benar-benar jurnal ya. Di sini makanya Sertiman jurnal dari 12 tahun yang lalu sampai sekarang itu, ini udah nggak bisa dibohongin, itu 12 tahun yang lalu sampai sekarang emang ada kalanya Sirtiman nggak ngupload ya, cuma ya itulah konsisten gitu loh, konsisten. Kalau mereka kan kalau konten ini sepi, mereka ganti banting setir cari yang rame gitu, karena channel mereka harus rame terus, harus dapat gajian, harus dapat endorse. Nah disinilah perbedaannya. Jadi yang mau cari duit online itu harus harus paham ya, harus melek gitu loh. Cari duit online mau channel yang kayak gimana gitu, mau channel yang cuma bahas formula aja, rumus atau formula, atau channel yang bahas istilahnya authority ya, boleh dibilang mentor, atau yang ya benar-benar apa yang ada di pikirannya, apa yang udah dilakuin, apa yang pokoknya perjalanannya semua ditumpahkan di sini gitu. Inilah yang membedakannya. Nah, di sini ya orang harusnya mulai paham. Seharusnya jangan orang aja, harusnya YouTube juga kayak gitu gitu. Dia jadi situs, kalau jadi kayak gini kasihan para pemula bisnis online nih, jadi kayak bulan-bulanan gitu. Dia mau cari duit pasti ujung-ujungnya bakal muter-muter aja di situ. Ya karena emang algoritmanya ini begini gitu. Algoritmanya nampilin yang cuma seperti ini. Dan untuk channel yang cari duit online ini emang godaannya ya, godaannya tuh pengen bikin konten kayak gini aja terus ya, 300 dalam sekian, 200 dalam sekian, pengennya bikin konten seperti aja karena udah pasti ada yang nonton gitu. Cuma permasalahannya kalau ya mereka bikin konten kayak gitu terus, ya ini orangnya nggak berkembang gitu, nggak maju, akan di situ-situ aja, akan terjebak di ibaratnya konten formula, kebanyakan formula ya. Nah di sini ya formula bisa kita temukan gitu ya. Nah, formulanya ini pertama antara rencana sama yang udah terbukti itu bisa, cuma tetap aja kembali ya disadarkan orang gitu. Kalau udah ada formulanya dan udah dipilih, ya udah gitu loh. Kita lanjut ke selanjutnya apa, kayak cari traffic atau cari ya, ini nggak usah membahas tentang dalam sekian-sekian ya, yang penting konsisten cari traffic terus. Cari traffic itu waduh, zaman dulu tuh kayak ya udah kemana-mana cari traffic ya, nggak ngandelin algoritma YouTube doang gitu. Cari traffic itu di forum, backlink situs-situs PR9, PR8 ya, yang autoritinya besar, juga sosial media juga, sampai link exchange, block walking dan lain-lain. Jadi cari traffic tuh kayak gitu gitu. Banyak kan orang kan monet ya udah di YouTube aja, karena gue pengen dapat duit dari YouTube, pengen tahu gitu loh hasilnya apa istilahnya, analitiknya nih kalau nge-YouTube aja gimana gitu. Padahal ini ya sayang gitu. Sayangnya apa? Ya pertama emang ya itu sebenarnya mitos ya. Kalau ngambil traffic dari luar itu YouTube istilahnya kurang suka. Padahal mah justru mempopulerkan ke situs lain itulah orang dapat, YouTube dapat mata memandang baru gitu, logikanya kan kayak gitu. Kenapa nggak suka gitu loh, kalau nggak suka ya kenapa ada tombol share di YouTube gitu. Kayak contoh gini, kenapa ada tombol share, mendingan dimatiin aja. Kayak TikTok kan seperti itu. Ini kan kalau bagikan kan artinya YouTube tuh pengen berada di tempat-tempat yang ini gitu. Dia udah ngasih logo-logo simbol sosmed atau situs bookmark yang lain, situs jejaring. Nah ini artinya kan
YouTube ini emang pengen dapat mata memandang dari aplikasi atau ya di luar YouTube seperti itu. Nah, di sini kalau orang terjebak dalam cari duit, maunya cari duit online, cuma di sini kayak ngeliat, oh jadi formula, oh ini dapat, oh begini caranya, oh begini cara, oh begini. Jadinya akan overload gitu. Jadi kebanyakan formula, kebanyakan kayak satu formula aja seharusnya benar-benar kalau konsisten ya, konsisten ini benar-benar dijalanin sampai dilihat ya, entah itu setahun atau 2 tahun ini formulanya gimana gitu. Sebenarnya kayak ya standar aja sih dapat duit dari internet tuh ya untuk yang suka jual beli ke marketplace, untuk yang suka main aplikasi ya cari aplikasi yang terpercaya itu. Cuma ya nah ini untuk yang Etsy ya kayak Etsy belajar desain. Cuma di sini permasalahannya adalah ya orang akan kejebak di konten formula ya. Dia akan berada di level yang istilahnya pemula terus gitu. Jadi nggak akan maju. Makanya di sini tuh Sirman bikin bikin channel gimana caranya orang tuh jangan jadi gitu-gitu doang gitu loh. Jangan jadi standar STD doang. Orang harus ya harus jadi ya harus jadi naik authority-nya, harus jadi pemimpin, harus jadi pokoknya harus sukses lah seperti itu. Nah, kalau channel-channel ini mengajarkan formula doang, istilahnya mengajarkan apa ya? Ya, mengajarkan ya kalau pelajaran sekolah tuh ya boleh dibilang materi doang gitu. Nah, selanjutnya adalah masalah uh, next stepnya emang emang nggak ada gitu istilahnya, emang nggak ada. Jadi emang ujung-ujungnya doang nih kalau dapat ini segini begini, ini harus segini. Cuma kan kelanjutannya gimana? Ini bisa nggak bisa buat istilahnya buat kita sukses di masa depan, buat kita stabil pendapatannya, buat kita ya istilahnya menjadi pilihan yang stabil, yang solid gitu. Jangan sampai ya karena ini ya ada juga yang cuma sebulan 2 bulan scam kayak gitu ya. Dan apalagi kayak konten kayak gini ya 4 side hustle terbaik, ini cuma nunjukin side hustle-nya doang ya. Mungkin bahas tentang Fiverr, situs situs freelance yang terbukti membayar, terpopuler, banyak yang udah sukses dan lain-lain. Kedua ini kayak gitu-gitu doang gitu. Ya pertanyaannya kan misalnya kalau Fiverr cara cara duit dapat duit dari Fiverr gimana, terus cara pak ke selanjutnya gimana gitu sampai dia stabil, sampai harus gimana caranya untuk ya menghandle kalau misalnya jobnya banyak gitu ya, meski dia harus cari tim, dia harus kontrak kontrak orang atau cari 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 orang di forum. Sebenarnya ini udah diajarkan ya di channel saya mencari mahasiswa-mahasiswa di forum yang pada cari tambahan gitu. Itu kan nggak diajarkan. Kalau di sini di share diajarkan. Jadi ya emang harus ngikutin gitu, harus ngikutin jalan seorang pebisnis online, internet marketer ya kalau Sirtiman. Karena kalau mereka cari duit online ya begini-begini aja, itu kasihan gitu loh. Ini satu Indonesia nih bakal kejebak di ini. Apalagi YouTube ya. YouTube ini situs video gitu. Untuk nonton satu video ini butuh waktu, dan ya kalau kebanyakan nonton, actionnya kurang, dia habis waktu gitu. Umur itu nggak terasa. Kalau dulu ya mungkin uh, kalau di Sirtiman ini internet marketing ini ya kebanyakan ya karena dulu ya belum situs YouTube belum ada. Ya paling peluang ini baca dari e-book ya. E-booknya juga kita harus beli ya, harus beli
emang ada tawaran kayak ebook dari Black Hat nggak usah bayar, cuma kan itu nggak etis gitu. Itu dalam apa sih, ya kadang orang ditawarin, disuruh ambil gratis atau bayar, pasti orang akan mengarah ke yang gratis. Cuma di sini masalahnya adalah saling hormat ya antar vendor gitu. Istilahnya kalau apalagi kalau teman ya, teman Facebook atau teman ya udah tau lah di forum. Jadi kalau mereka emang bikin produk ya kita beli gitu loh. Kalau kalau ngambil gratisan di kayak di situs Black Hat ini jadi aneh gitu. Jadi apa sih? Ya jadi nggak serak aja sebenarnya. Beli juga bisa lah gitu. Ngapain juga sih harus ilegal yang ke situs Black Hat. Kita juga tahu aturannya biasanya kan kalau produk produk ini dijual untuk personal, untuk dijual lagi atau untuk ya ini kan udah ada gitu loh. Kalau orang untuk personal tiba-tiba dijual, jangan kan dijual, di share gratisan, orang ya pasti akan, ya vendornya pasti akan marah gitu ya, murka, mungkin akan mengutuk. Nah, kutukan-kutukan inilah yang bikin ya usaha kita nih bisa ya mengalami ya lambat dalam kemajuannya gitu. Makanya di sini kalau ini jebakan youtuber ya, jebakan youtuber gitu. Jadi kalau lihat konten kayak gini harus 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 benar-benar jeli. Pertama ya kalau mau nyoba pun ya nyoba yang tetap aja nih, kalau Sirtiman sarankan ya yang nyoba yang penting yang udah istilahnya orang itu udah pernah ngerasain, jadi dia bisa cerita kayak model kayak yang ini nih ya, yang last minute creator ini emang ketahuan dulu dia pernah freelance, dulu dia pernah cari duit dari rumah. Nah, ini yang patut misalnya patut diikutin lah gitu. Kalau yang cuma nampalin apa, bongkar-bongkar edit video-video editan doang kayak gini, ya ini mendingan nggak usah gitu loh, mendingan nggak usah. Apalagi kalau formula bikin YouTube short 100 YouTube dalam waktu 3 menit 6 menit kayak gitu, mendingan nggak usah gitu loh. YouTube short ini bikin videonya banyak-banyak, sekarang nguploadnya gimana permasalahannya, nggak bisa. Kalau akun baru ini main langsung upload dibatasin, harus ada verifikasi untuk buka buka unlock ini batas upload dan lain-lain. Untuk itu pelajarannya yang harusnya ya dikasih tahu gitu. Jadi nggak cuma bikin 100 video dalam waktu 6 menit kayak gitu, yang ada itu konten ini deh gitu, konten konten youtuber ya, konten jebakan konten youtuber. Makanya hati-hati di sini, mereka nggak salah gitu, cuma kalau kita terlalu kejebur di sini ya ini bisa bisa lambat lah, menghambat kemajuan gitu. Nah, di sini disarankan ya cari channel yang ada mentor yang benar-benar dia ini yang nggak cuma main, ya nggak cuma main sharing dan video editan aja, coba benar-benar jurnalnya kayak gimana gitu loh. Jangan cuma nampilin kembali. Kalau kalau cuma 5 cara mudah ini juga seharusnya udahlah nih, terlalu konten youtuber banget seharusnya. Cara termalas cari uang dari handphone, nah, itu kayak gitu ya sebenarnya. Ya pokoknya cari yang kalau kalau bisa ya mantan internet marketer gitu. Selain ya pasti ilmunya kayak list building, kayak SEO, dia udah ngelotok ya. Apalagi kalau ya kalau ngeliat anak-anak muda yang mukanya kayak gini gimana gitu loh. Anak-anak muda mukanya gini gimana gitu loh, dianya doang dapat duit ya, istilahnya view-nya banyak, cuma untuk yang ngikutinnya kejebak di sini. Ini ya 3 juta per minggu dari Shopee tanpa jualan, ini kan banyak bikin orang kejebak gitu. Orang jadinya habis waktu di situ, banyak persaingan ketat, ya udah gitu.
Jangankan 3 juta per bulan, yang ada yang ada zong ya, itu karena dia ngajarin formulanya yang seperti itu. Oke, jadi kalau yang belum paham ya cari duit online yang istilahnya bikin bener-bener dia bisa berkembang dan maju, ya silakan. Kalau ada pertanyaan di kolom komentar juga, jangan lupa jempolnya guys. Oke, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.